Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknomorden, ketemu lagi dengan aku Mamasdi. Di video kali ini, aku bakal bahas 5 laptop sekitar 7 jutaan yang cocok untuk mahasiswa IT. Ini merupakan request dari @sergiomora5307. Terima kasih ya Sobat sudah request. Aku udah pilih yang spesifikasinya seimbang antara performa, portabilitas, dan fitur-fitur pendukung. Dari pemrograman, desain ringan, sampai kuliah online dan multitasking. Yuk mulai. Sebelum masuk ke daftarnya, penting banget Sobat tahu kriteria yang kita pakai. Prosesor, yang cukup kuat untuk compile, coding, virtual machine ringan, dan tugas-tugas berat. Minimal 4 core per 8 thread kalau bisa. RAM dan storage. RAM minimal 8 GB dan storage sudah harus menggunakan SSD agar lancar dalam melaksanakan pekerjaan IT. Oke, dengan kriteria tersebut, ini dia 5 laptop yang aku rekomendasikan. HP 14EM0018AU, EM0019AU. Spesifikasi utama. Prosesor AMD Ryzen 5 7530U, 6 core 12 thread. Base clock sekitar 2 GHz dan boost hingga 4,5 GHz. Generasi Barcelo U Refresh dengan efisiensi daya yang lumayan baik. GPU terintegrasi. Radeon Graphics Vega 7. Cocok untuk beban grafis ringan seperti manipulasi gambar, GUI untuk pemrograman, dan melihat video. Kurang cocok untuk game. AAA. RAM. 8 GB LPDDR4 onboard, tidak bisa di-upgrade. Kelebihan. Cukup untuk tugas kuliah, coding, browser, plus IDE. Storage. 512 GB NVMe SSD. Kecepatan baca atau tulis tinggi, mendukung booting cepat, compile cepat, startup aplikasi lancar. Layar. 14 inci FHD 1920x1080, anti-glare, sekitar 250 nits, 45% NTSC. Untuk ruangan kelas atau kampus cukup, tapi di ruang terbuka atau bawah sinar matahari langsung kurang optimal. Webcam 1080p FHD dengan noise reduction plus dual array mic. Bagus untuk meeting online, kelas virtual, presentasi. Port dan konektivitas. USB-C, USB-A, HDMI, combo jack, Wi-Fi 6. Port cukup lengkap untuk mahasiswa. Baterai dan charger. 3 sel 41 watt jam. Adaptor 45 watt Smart AC. Perkiraan pengguna normal bisa saja sekitar 4-6 jam tergantung penggunaan. Coding, brightness, Wi-Fi, beban kerja. Kelebihan utama. Performa seimbang di kelasnya. Portabilitas cukup bagus. Kamera dan mikrofon mendukung aktivitas online. SSD cepat dan besar. Bagi sobat yang tertarik, laptop ini berada di rentang harga 7.599.000 sampai 7.749.000. Asus VivoBook Go 14e 1404FA. Spesifikasi utama. Prosesor AMD Ryzen 5 7520U, 4 core atau 8 thread, boost hingga sekitar 4,3 GHz, generasi Zen 2, cocok untuk pemrograman ringan, tugas sehari-hari, IDE, browser, plus banyak tab. RAM 8 GB LPDDR5 onboard. Kecepatan LPDDR5 mengungguli LPDDR4 di transfer data dan efisiensi, tapi tetap onboard sama dengan tidak bisa upgrade. Storage, 512 GB NVMe SSD, cukup lega untuk dokumen, proyek, bahkan file media ringan. Layar, 14,0 inci Full HD anti-glare, 250 nits, 45% NTSC, lagi cukup di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan, terang mungkin harus cari tempat agak teduh. Fitur tambahan, Office Home Student dan Microsoft 365 Basic 1 tahun, plus webcam dengan privacy shutter,
untuk menjaga privasi saat tidak dipakai. Ada fingerprint sensor yang membangun sisi keamanan atau akses cepat. Port, kombinasi USB-A dan USB-C, HDMI, audio jack, cukup fleksibel untuk monitor eksternal atau presentasi. Baterai, 42 watt jam, adaptor 45 watt. Prediksi durasi penggunaan ringan bisa 5-7 jam tergantung setting brightness dan aplikasi latar. Kelebihan, fitur keamanan dan privasi bagus, efisiensi dari RAM dan SSD, desain ringan, cocok untuk mobilitas tinggi, paket Office dan M365 included. Harga, sekitar Rp7.399.000. MSI Modern 14C 12MO1287ID. Spesifikasi utama, prosesor Intel Core i5-1235U generasi ke-12, P-Cores plus E-Cores. Bus bisa ke sekitar 4,4 GHz untuk P-Core, kombinasi performa dan efisiensi bagus. RAM, 8 GB DDR4 3200, onboard plus kemungkinan slot tambahan tergantung model. Storage, 512 GB NVMe SSD. Layar, 14 inci FHD, refresh rate standar 60 Hz, 45% NTSC. Port, termasuk USB-C Gen 2 dengan PD charging, USB-A, HDMI yang mendukung output 4K per 30 Hz, microSD reader, port lengkap. Konektivitas, Wi-Fi 6E plus Bluetooth 5,2. Kecepatan Wi-Fi tinggi, latency lebih kecil, cocok untuk online kelas dan kolaborasi. Baterai memiliki daya 39,9 Wh, adaptor 65 Watt. Bagi sobat yang tertarik, untuk harga ada di kisaran Rp7.499.000. Axio MyBook Hype 7X8. Spesifikasi utama, prosesor AMD Ryzen 7 6800H, 8 core per 16 thread, bus hingga sekitar 4,7 GHz. Ini seri H, jadi performanya jauh lebih tinggi dibanding seri U atau P. Cocok untuk tugas berat seperti rendering, multitasking super, bahkan gaming ringan. RAM 16 GB DDR5, jumlah yang sangat membantu untuk multitasking berat, banyak tab, VM, editing, pekerjaan riset. Storage, 512 GB NVMe SSD. Layar, 14 inci IPS FHD, format 16:10, 1920x1200. Kelebihan, ruang vertikal lebih luas, bagus untuk melihat kode, dokumen, window bertumpuk. Port I/O, kombinasi USB-A, USB-C, 2 port PDDP, HDMI, 3,5 mm jack. Fleksibilitas tinggi. Charger PD 100 Watt memungkinkan pengisian cepat dan kemungkinan menggunakan charger universal PD yang kuat. Berat dan build sekitar 1,34 kg, relatif ringan untuk laptop dengan CPU seri H. Ukuran dan ketebalan sedikit lebih besar dibanding Ultrabook biasa. Baterai, spesifikasi baterai atau charger kuat, tapi karena CPU H dan performa tinggi, penggunaan ringan mungkin baik. Tapi pada beban berat, baterai akan cepat turun dan panas bisa muncul. Harga sekitar Rp7.999.000. Advan Workplus Intel Core i5. Spesifikasi utama, prosesor Intel Core i5-12600H, 12 core atau 16 thread, 4 P-Cores plus 8 E-Cores, bus sampai sekitar 4,5 GHz. CPU ini termasuk kelas performa tinggi dari Intel Mobile H Series. RAM, 24 GB LPDDR5, jumlah yang jarang di kelas ini. Sangat mendukung multitasking berat, VM, editing ringan atau menengah, simulasi, riset. Storage sebesar 512 GB SSD NVMe. Layar, 14 inci 16:10 FHD, 1920x1200. Format vertikal lebih nyaman untuk coding dan dokumen. Mata terasa sedikit lebih lega dibanding 16:9. Port dan fitur,
2 kali USB-C Gen 1, USB-A, HDMI 2.0, micro SD, jack audio, fingerprint, sangat lengkap. Fitur USB-C PD dan display output penting untuk docking atau monitor eksternal. Baterai 58 watt jam, kapasitas cukup besar untuk laptop performa tinggi, tapi dengan CPU-H, beban tinggi akan menurunkan daya lebih cepat. Perkiraan penggunaan all-round ringan, dokumen, kelas online, browser, bisa mungkin 5-7 jam untuk beban berat kurang dari itu. Kelebihan, RAM besar dan CPU-H series memungkinkan performa tinggi. Port cukup lengkap, format layar ideal. Cocok kalau kamu butuh satu laptop yang bisa handle coding, VM, resep, juga editing ringan. Kekurangan, panas dan noise bisa muncul di beban berat. Bobot dan ukuran lebih besar dari Ultrabook ringan. Efisiensi daya lebih rendah dibanding seri U. Harga agak mendekati batas atas 7 jutaan. Harga sekitar Rp7.499.000. Perbandingan dan rekomendasi. Kalau kita lihat dari daftar tadi, masing-masing laptop punya karakter unik yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa IT. Mari kita uraikan satu persatu dengan bahasa yang lebih membumi. HP 14EM0018AU, laptop ini bisa dibilang sebagai pilihan yang aman dan serbaguna. Performanya stabil dengan Ryzen 5 7530U, kamera Full HD yang jernih, serta build yang cukup solid. Cocok banget buat sobat yang sering presentasi online, ikut meeting, atau kuliah hybrid, karena kualitas kameranya jauh di atas laptop standar. Namun, RAM yang on-board membuat laptop ini tidak fleksibel untuk upgrade di masa depan. Jadi, HP lebih cocok untuk sobat yang butuh laptop langsung pakai tanpa banyak utak-atik. Asus VivoBook Go 14e 1404FA. VivoBook Go 14 ini ibarat laptop yang stylish dan praktis. Desainnya ringan, warnanya kekinian, plus ada fitur ekstra seperti fingerprint dan privacy shutter yang bikin privacy lebih aman. Prosesornya memang sedikit lebih rendah dari HP, tapi RAM LPDDR5 memberi kecepatan ekstra. Buat sobat yang peduli tampilan sekaligus butuh laptop simple untuk coding dasar, multitasking ringan, dan kerja laporan, laptop ini sangat pas. Bonus Office Original juga bikin nilainya makin ekonomis, apalagi untuk mahasiswa yang sering pakai Word, Excel, dan PowerPoint. MSI Modern 14C12MO1287ID. MSI Modern 14 punya kesan serius dan profesional. Dengan prosesor Intel Gen 12, ia menawarkan keseimbangan performa dan efisiensi. Laptop ini cocok buat sobat yang suka desain simple, butuh port lengkap, dan menghargai kenyamanan mengetik. Ada micro SD reader juga yang jarang ditemukan di laptop sekelasnya. Berguna banget kalau sobat sering transfer data dari kamera atau perangkat lain. Tapi baterainya relatif kecil, jadi lebih cocok untuk mahasiswa yang sering dekat dengan colokan listrik. Jadi sobat, 5 laptop di harga 7 jutaan ini sebenarnya bukan cuma soal angka di spesifikasi. Lebih dari itu, ini adalah partner kerja yang bakal nemenin perjalanan sobat di dunia perkuliahan IT. Kalau sobat butuh laptop simple tapi mumpuni untuk kelas online, HP dan Asus bisa jadi teman andalan. Kalau sobat ingin tampil lebih profesional dengan desain yang elegan, MSI bisa jadi pilihan. Nah, buat sobat yang ingin tenaga ekstra buat coding berat atau simulasi sistem, Axio dan Advan jelas bisa jadi mesin tempur terbaik di kelasnya. Intinya, pilih laptop sesuai gaya belajar dan kebutuhan sobat, karena laptop yang tepat bisa bikin kuliah lebih ringan, coding lebih lancar, dan pastinya tugas akhir jadi lebih cepat kelar. Oke sobat, terima kasih sudah nonton video kali ini bareng Mamas D di channel Teknomerdan. Jangan lupa kasih like kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman mahasiswa IT lainnya, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan rekomendasi teknologi terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.